Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita akan masuk ke dalam bab 4. Bab 4 di dalam proposal penelitian Anda. Jadi nanti itu ada sekitar 4 bab yang harus ada dalam proposal penelitian Anda itu ya. Yang pertama itu adalah bab 1 mengenai latar belakang pendahuluan ya. Isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah berkenaan dengan bab 2 mengenai kajian teoritis ya. Mulai dari teori-teori yang Anda pakai dalam variabel Anda, subjeknya seperti apa, pengertian seperti apa, kemudian dinamika hubungan antar variabel seperti apa, kerangka teoritisnya seperti apa, sampai hipotesa kalau itu kuantitatif, kalau kualitatif tidak ada gitu ya. Kemudian bab 3 mengenai metode penelitian ya, itu nanti kawan-kawan kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Nah, khusus bab 4 ini Anda harus menuliskan yang namanya ini rencana anggaran, rencana biaya dan jadwal penelitian ya. Anda harus menuliskan semua ini. Rencana ini harus sebagai pedoman nantinya, sebagai pedoman di dalam Anda melakukan penelitian nantinya ya. Usahakan ini hampir mirip dengan apa yang Anda akan lakukan nantinya ya. Kalau bisa memang rencana dengan kenyataannya itu tidak jauh berbeda, biar tidak terjadi gap gitu ya. Nah, apa saja, bagaimana caranya membuat rencana biaya dan jadwal penelitian? Oke, simak slide berikut ini. Oke. Nah, ini adalah rencana biaya. Rencana biaya itu berkenaan dengan kira-kira peralatan penunjang yang akan Anda pakai itu berapa, apa saja dan berapa. Bahan habis pakai itu apa saja dan berapa. Akomodasi barangkali, pelaksanaan penelitian lain-lain. Jangan mencontoh plug yang ada di sini. Kenapa? Karena ini sifatnya itu menggunakan penelitian non online. Ini penelitian offline ya. Sebelum terjadinya yang namanya wabah virus corona. Karena sekarang ini terjadi wabah virus corona, maka bisa jadi Anda menggunakan online, maka biaya internet itu akan lebih besar ya. Kemudian bimbingan menggunakan internet itu akan lebih besar. Maka Anda dan pembelian buku, pembelian jurnal secara online juga lebih besar lagi. Maka Anda mungkin bisa mengkategorisasikan mulai dari uraian. Uraian ini berisi tentang keterangannya kira-kira Anda perlu apa. Contoh di sini adalah buku referensi. Kemudian sasarannya itu buku. Ini rem, berapa lembar, berapa buku maksudnya, jumlahnya berapa, harga satuannya berapa, totalnya berapa. Sehingga nanti akhir itu muncul seperti ini kawan-kawan. Oke. Nah, ini adalah total biaya keseluruhannya. Nah, ini sesuaikan dengan budget yang Anda punya dan rencana yang akan Anda lakukan nantinya. Baiklah. Nah, ketika Anda sudah selesai membuat rencana biaya begitu ya, maka selanjutnya adalah berkenaan dengan jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini penting Anda buat. Kenapa penting? Kenapa penting ya? Karena jadwal penelitian ini akan menjadikan Anda lebih terarah di dalam membuat skripsi yang akan Anda lakukan pada semester berikutnya. Ketika Anda usahakan antara rencana dengan kenyataannya itu hampir berdekatan. Jangan terlalu jauh. Kalau Anda terlalu jauh, maka kecenderungannya itu akan molor di dalam penyusunan skripsinya. Tapi kalau dekat sesuai dengan kenyataannya, hampir sesuai dengan kenyataannya itu ya, maka Anda akan lebih mudah di dalam merencanakan itu. Sehingga di dalam membuat yang namanya ini, kawan-kawan ya, Anda membuat yang namanya rencana biaya, ada bulan di sini, oke. Kemudian ada bulan pertama di sini ya, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat dan seterusnya. Kemudian di sini itu ada keterangannya, jenis rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan ini tidak harus seperti ini kawan-kawan. Ini adalah contoh saja. Mungkin Anda bisa melakukan pertama bimbingan bab 1 pendahuluan, bulan apa, sehingga ini akan menjadikan Anda lebih terarah di dalam mengerjakan skripsi. Usahakan setiap orang itu bisa jadi berbeda ya. Kalau Anda asal-asalan, maka gap antara rencana yang sudah Anda buat dengan yang akan Anda lakukan nantinya terlalu jauh. Tetapi kalau ini benar-benar apa yang Anda rencanakan betul-betul akan Anda lakukan, maka ini dekat. Dan semakin dekat Anda menyelesaikan sebuah skripsi itu sendiri atau tugas akhir ya. Nah, maka ada di sini ini contohnya perencanaan penelitian pertama, kemudian bimbingan bab 1, bimbingan bab 2, barangkali bimbingan bab 3, bimbingan
kemudian penyusunan skalanya, setelah itu baru kemudian uji coba. Kemudian setelah uji coba Anda mengtabulasi uji coba dan melakukan sebuah analisa datanya. Setelah itu Anda melakukan yang namanya setelah uji coba itu Anda melakukan penelitian di lapangan. Bisa jadi menggunakan Google Form dan seterusnya ya. Kemudian secara online maksudnya. Dan kemudian setelah itu Anda tabulasi dan membuat hasil penelitiannya dan skripsi selesai. Sebenarnya seperti itu. Maka dari itu usahakan antara rencana kegiatan dan kenyataannya nanti pertimbangan betul kira-kira bulan apa saya menyelesaikan ini, berapa bulan saya harus menyelesaikan ini. Karena kalau nggak ada, ini akan menjadikan Anda kesulitan. Kenapa? Rencana ini, sebuah rencana penelitian itu akan mengantarkan Anda semakin cepat untuk mencapai sebuah hasil. Tanpa ada rencana, maka Anda akan berjalan apa adanya sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah Anda akan kesulitan di dalam melakukan atau meregulasi diri ya, mengatur diri untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kenapa? Karena sebuah regulasi diri itu adanya jadwal, target begitu ya. Kemudian Anda bisa mengatur setiap target itu kapan Anda selesaikan. Kalau enggak, mungkin Anda bisa memberikan punishment kepada diri Anda sendiri, atau kalau selesai Anda memberikan reward pada diri Anda sendiri, sehingga itu menjadikan semakin Anda cepat menyelesaikannya. Tanpa jadwal kegiatan Anda akan kesulitan untuk menyelesaikan itu. Maka buatlah jadwal ini sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Anda. Kira-kira Anda menyelesaikan ini dalam waktu 1 semester atau 1 tahun, silakan nanti dibuat. Oke? Nah, setelah Anda memahami tentang jadwal, maka di bab selanjutnya, ini bukan bab 4 tetapi daftar pustaka. Ini penting banget kawan. Ya, ini penting banget. Jadi yang namanya daftar pustaka itu berkenaan, usahakan nanti daftar pustakanya itu mengacu pada APA, Association Psychological America, Psikologi Amerika. Jadi nanti di di dalam APA itu biasanya yang pertama adalah nama, kemudian tahun, kemudian judul bukunya atau judul penelitiannya, kemudian di sini ini modelnya seperti itu ya. Kemudian ini karena ini kotanya, kemudian ini penerbitnya. Kalau di APA itu biasanya di dalam tulisan Anda itu tulisannya gini. Kalau seandainya Anda mengacu pada Gregory Robert J. Gregory namanya sebenarnya, ini Gregory itu nama belakangnya, maka katakanlah gini, psikologi merupakan bla 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 dalam kurung Gregory 2011, itu adalah APA ya. Maka modelnya seperti ini. Model penulisan daftar pustaka seperti ini ya. Nanti kalau memang ingin lebih detail lagi, silakan dibuka bukunya, buku pedoman penulisan skripsi. Di sana ada cara penulisan daftar pustaka. Bedakan antara buku, jurnal, dan hasil penelitian. Kalau buku itu yang miring adalah judul bukunya ya, yang lainnya tidak miring ya. Ini nama belakangnya ditulis paling depan, kemudian diikuti nama pertama dan nama kedua ya. Kemudian ada kotanya dan ada penerbitnya. Nah, ini juga buku, ini namanya, kemudian tahunnya, kemudian ini, nah ini miring. Usahakan yang miring, memang yang miring adalah judulnya. Kemudian ini. Nah, tapi kalau jurnal berbeda, kawan. Kalau jurnal itu berbeda. Yang miring dalam jurnal itu adalah nama jurnalnya. Di sini nama jurnalnya adalah, kalau di sini kan tadi judul bukunya. Kalau ini judulnya kesiapan sekolah anak taman kanak-kanak berbasis model pembelajaran sentra. Itu yang miring jurnalnya. Jurnal pendidikan anak usia dini. Sama di sini ada volume. Oke, saya akan minggir sejenak. Di sini ada volume ya. Kemudian di sini ada nomor, ada PP itu halaman ya, halaman 102 sampai 122. Diakses pada bla 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 bla. Anda boleh menggunakan tanggal, Anda nggak boleh juga, nggak apa-apa nggak menggunakan tanggal. Yang penting adalah yang miring adalah ini. Ingat ya, dalam tulisan dalam jurnal, acuan jurnal itu harus miring, nama jurnalnya, dan harus ada volume dan nomornya. Dan juga ada halamannya ya. Ini harus ada semuanya. Oke. Nah, ini contoh lagi. Nah, kenapa ini miring? Karena ini bahasa Inggris begitu ya. Kemudian nama jurnalnya ini miring. Sebenarnya ini tidak miring ya, memang tidak diperkenankan miring. Kalau Anda menggunakan Mendeley itu ini tidak miring ya. Karena ini sifatnya nggak menggunakan Mendeley, jadi bisa ini manual, maka ini bisa miring karena huruf asing. Nah, oke. Ini lihat lagi nih. Nama jurnalnya miring, volumenya ada, nomornya ada, halamannya ada. Diambil dari mana? Paham?
Baiklah, oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau seandainya itu hasil, ingat ya, kalau jurnal itu yang miring adalah nama jurnalnya lengkap dengan, ingat ya, nama jurnal lengkap dengan volumenya, lengkap dengan nomornya, halamannya, ya. Kalau memang Anda akses dari internet, Anda bisa melakukan diakses dari bla 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 bla. Oke. Kemudian hasil penelitian yang itu tidak diterbitkan. Contoh kalau seandainya Anda ngambil skripsi dari kan biasanya ada skripsi di online begitu ya, yang di-upload di e-print masing-masing universitas begitu. Maka yang nantinya Anda tulis adalah sama nama orang, tahun, judulnya, kemudian di sini, oke, saya akan minggir jenak. Nah, di sini ada skripsi yang tidak diterbitkan. Skripsi ini sebenarnya Anda tuliskan miring di sana, ya. Yang miring tulisan skripsinya, tesisnya, disertasinya, itu yang miring di sini, ya. Kemudian baru dari mana kotanya, kemudian fakultas yang Anda ambil di mana, dan seterusnya. Nah, ini tolong sebagai acuan di dalam pembuatan daftar pustaka. Jangan sampai Anda salah di dalam menuliskan daftar pustaka. Ingat, daftar pustaka itu urut mulai dari A sampai Z. Huruf nama pertama katakanlah Afandi, ya. Afandi, kemudian Azwar. Ingat, yang nama pertama itu adalah huruf depannya, ya, huruf belakang nama huruf depan dari nama paling belakang, ya, itu diurutkan dari A sampai Z, A sampai Z. Jadi Anda nggak boleh kayak gini, nih salah nih. Seandainya ini saya hapus dan kemudian jangan tulis buku, jurnal, hasil penelitian, nggak perlu. Cuma urut aja nanti. Berarti A itu nomor 1, kemudian diikuti oleh G, kemudian KLMNO PHRS HIJ KLMN. Nah, I dulu di sini, baru Iriani, kemudian Noviwati, kemudian Mariati. Ini yang terakhir. Harusnya memang dari A sampai Z. Ya, ingat, dari A sampai Z di dalam penulisan daftar pustaka. Jangan dibolak-balik. Kemudian aturannya adalah kalau ini kalimat pertama itu menjorok ke mana, ke kiri ya, ke kanan ya, ke kanan. Kemudian yang ketika Anda nggak cukup, kalau ini kan cukup semuanya satu baris saja. Kalau seandainya 2 baris, maka ini menjorok ke dalam. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami. Contohnya itu adalah seperti ini mungkin. Oke ya, contohnya seperti ini nih. Nah, ini oke. Kalau seperti ini, maka nanti ini Anda hapus saja daftar pustaka ini ya. Anda hapus saja. Oke, berarti A itu nomor pertama ini. Kemudian G, kemudian I, ya, kemudian N dan M. Oke. Nah, ini adalah cara penulisan daftar pustaka yang benar. Paham ya? Oke. Nah, inilah yang harus ada di dalam setiap proposal penelitian Anda. Baru kemudian jika Anda ada lampiran, silakan tuliskan lampirannya. Oke. Sudah, saya rasa itu yang paling penting di dalam bab 4 ini, mulai dari anggaran, kemudian jadwal dan daftar pustaka. Ini penting banget untuk Anda pahami, ya. Oke, terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang silakan diaplikasikan di dalam proposal penelitian Anda. Jangan tunda lagi, sesuaikan dengan jadwal Anda. Mudah-mudahan Anda lulus sesuai dengan tepat waktu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.